Baiklah, saya akan melanjutkan. Jadi program Kampus Merdeka itu sangat bagus untuk diikuti ataupun diterapkan di setiap kegiatan kurikulum yang berlangsung. Banyak hal yang dapat kita petik, yaitu biasa mahasiswa dapat lebih mampu untuk menjelaskan dan siap bekerja pada masa yang akan datang. Jadi kegiatan tersebut sangat bermanfaat baik bagi adik-adik di masa tengah pandemi ini. Jadi saya bersyukur sebagai salah satu relawan yang menjalankan program Kampus Merdeka ini, dan saya merasa metode ini dapat tetap menjaga kita di tengah keadaan pandemi seperti sekarang ini. Jadi saya juga punya salah satu teman yang namanya Fikri. Dia yang membantu saya dalam proses belajar dan mengajar di rumah. Saya panggilkan saudara Fikri. Jadi pesan dan kesan Anda dalam mengajar adik-adik di rumah bagaimana? Ya, pesan dan kesannya Tia. Ya. Ada susah, ada duka, ada senang. Ya. Kalau susah, tetap susah dimain. Ya. Dan harus waktu belajarnya itu Ya. Terima kasih saudara Fikri. Sudah datang. Baiklah, itu tadi beberapa teman-teman yang membantu saya dalam mengerjakan proyek atau metode Kampus Merdeka ini. Kami berharap banyak kepada Bapak, kepada teman-teman agar memberikan kontribusi aktif terhadap adik-adik kita, penerus bangsa kita di tengah pandemi ini. Jadi saya harap program ini tetap bisa berjalan dengan lancar, supaya adik-adik penerus kita meskipun di tengah pandemi dapat bertahan dan pengetahuannya lebih meningkat. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Merdeka. Baiklah, saya akan melanjutkan. Jadi program Kampus Merdeka itu sangat bagus untuk diikuti ataupun diterapkan di setiap kegiatan kurikulum yang berlangsung. Banyak hal yang dapat kita petik, yaitu biasa mahasiswa dapat lebih mampu untuk menjelaskan dan siap bekerja pada masa yang akan datang. Jadi kegiatan tersebut sangat
sangat bermanfaat baik bagi adik-adik di masa tengah pandemi ini. Jadi saya bersyukur sebagai salah satu relawan yang menjalankan program Kampus Merdeka ini, dan saya merasa metode ini dapat tetap menjaga kita di tengah keadaan pandemi seperti sekarang ini. Jadi saya juga punya salah satu teman yang namanya Fikri. Dia membantu saya dalam proses belajar dan mengajar di rumah. Saya panggilkan saudara Fikri. Jengko. Jadi pesan dan kesan Anda dalam mengajar adik-adik di rumah bagaimana? Ya, pesan dan kesannya Tia, ada susah, ada duka, ada senang. Ya. Susah ya, tetap susah main. Ya. Dan harusnya waktu belajarnya itu belum mau beli. Ya. Terima kasih saudara Fikri. Iya. Siap. Baiklah, itu tadi beberapa teman-teman yang membantu saya dalam mengerjakan proyek atau metode Kampus Merdeka ini. Kami berharap banyak kepada Bapak, kepada teman-teman agar memberikan kontribusi aktif terhadap adik-adik kita, penerus bangsa kita di tengah pandemi ini. Jadi saya harap program ini tetap bisa berjalan dengan lancar, supaya adik-adik penerus kita meskipun di tengah pandemi dapat bertahan dan pengetahuannya lebih meningkat. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriadi, nomor urut 399 dari Makassar, Kampus Universitas Muslim Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dan saya bisa dapat mempresentasikan hasil mengajar dari jarak jauh yang diadakan oleh Kemendikbud. Lalu pula kita kirimkan salawat serta taslim kepada junjungan kita Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati nikmat Islam hari ini. Baiklah, saya akan membuat video terkait mengajar Kampus Merdeka. Jadi, apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaannya belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi visi dan misi Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Perencanaan pada konsep Kampus Merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja,
Konsep kampus yang merdeka rencananya akan dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas dalam penerapannya. Konsep ini nantinya akan diberikan kelulusan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Jadi konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dan belajar bagaimana caranya untuk hidup di lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya aspek dunia kerja sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusannya masing-masing. Berawal dari niat hati yang tersentuh karena pandemi COVID-19 yang sangat banyak membuat rugi masyarakat, apalagi anak-anak penerus bangsa kita, anak SD yang sekolahnya terganggu akibat pandemi ini. Saya dapat informasi ini dari kawan tentang apa itu program dari Kemendikbud belajar dari rumah. Saya sangat mengapresiasi pemerintah dengan adanya program ini, karena dengan adanya program ini kawan-kawan lain pasti sangat senang dan dengan adanya program ini, dan saya juga sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Bagaimana Sultan juga bersemangat? Semangat. Oke. Sultan juga bersemangat dengan kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini, saya dapat membantu orang-orang, khususnya adik-adik yang ada di lingkungan saya, untuk mempelajari dan tidak terhambat di pembelajaran yang mereka ikuti di tengah pandemi ini. Sasaran saya siswa peserta didik, anak SD, TK, ada banyak materi yang saya ajarkan. Dah bisa menyambung kah? Materi berhitung, bernyanyi, menari, melukis, dan masih banyak hal-hal lain yang saya ajarkan di lingkungan saya. Bintang 858. Metode ini kami terapkan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Kami mengajak adik-adik untuk belajar, dan alhamdulillah respon adik-adik sebelumnya agak canggung. Setelah beberapa hari berjalan pembelajaran, adik-adik merasa nyaman dan materinya dapat tersampaikan dengan baik ke si penerima. Metode pengajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Metode demonstrasi yaitu metode untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkaitan dengan bahan pelajaran. Metode tersebut mempermudah mahasiswa. Contohnya begini, Sultan. Sini dulu Sultan. 1 tambah 1 berapa Sultan? Kau masuk kamera dulu. Nah itu yang
Toh? Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. ini lihat Sultan ini. Lanjut. Jadi banyak suka duka dan pengalaman pribadi saya yang saya dapatkan mengenai program yang diadakan, yaitu Kampus Merdeka. Belum berapa menit. Dan berarti dan di perjalanan saya dalam mengusung hal ini, banyak yang kami Masuk nih. lalui. Misalnya adik-adik yang biasa terlambat, adik-adik yang sakit minta izin, dan ada adik-adik yang